Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, di video pertama kita sudah membahas mengenai pengertian administrasi, pegawai, tenaga kerja, administrasi kepegawaian, dan tujuan dari administrasi kepegawaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkupnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, siswa dapat menguraikan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip dari administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, siswa dapat menjabarkan fungsi dari administrasi kepegawaian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Lingkup dari kegiatan administrasi kepegawaian ini, yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan pegawai, yaitu mengenai proses kegiatan untuk mengisi formasi atau bidang yang kosong. Langkah-langkahnya yang pertama, pemeriksaan administratif, yaitu seperti formulir surat lamaran. Yang kedua, panggilan pelamar. Yang ketiga, mengadakan ujian, baik itu tes wawancara atau tes tertulis. Selanjutnya, penentuan peserta ujian yang lulus, penentuan calon pelamar yang diterima, dan yang terakhir, pengumuman panggilan yang diterima. Selanjutnya, yaitu mengenai pengembangan. Pengembangan pegawai tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan pegawai sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi yaitu imbalan yang diterima oleh pegawai dari hasil pekerjaannya, baik itu dalam bentuk uang atau barang. Contohnya THR, gaji, dan sebagainya. Yang keempat, pengintegrasian. Pengintegrasian ini artinya memadukan. Memadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama dan saling menguntungkan. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan di sini maksudnya mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik pegawai, baik itu mental, sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi. Contohnya, memberikan fasilitas internet bagi karyawan untuk mempermudahnya dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir itu pemberhentian. Pemberhentian pegawai ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri. Pemberhentian karena sudah mencapai batas pensiun, pemberhentian karena kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai prinsip administrasi kepegawaian. Prinsip dari administrasi kepegawaian ini, yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian. Yang kedua, data umum pegawai per individu. Yang ketiga, sistem pembinaan dan pengembangan individu pegawai. Yang keempat, data gaji beserta tunjangan yang diterimanya. Yang kelima, data keluarga dan perubahan jumlah keluarga PNS. Penyusunan DUK atau disingkat dengan daftar urut kepangkatan dengan menggunakan standar yang sudah berlaku. Dan yang terakhir, untuk menjaga kerahasiaan data pegawai agar tidak dapat diakses oleh unit lain. Pembahasan terakhir mengenai fungsi administrasi kepegawaian. Ada 2. Yang pertama, fungsi umum dan fungsi teknis. Fungsi umumnya, yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai ini yaitu menentukan kebutuhan pegawai untuk di masa yang akan datang, berdasarkan perubahan atau persediaan tenaga kerja. Yang kedua, pengorganisasian pegawai, di mana menetapkan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, pengarahan pegawai. Pengarahan pegawai ini dengan cara memotivasi pegawai dan meningkatkan kepuasan kerjanya. Bagaimana?
Contohnya saja, mengarahkan pegawai untuk atau menjelaskan kepada pegawai bagaimana cara kinerja yang efektif. Yang keempat, pengendalian pegawai, yaitu mengukur dan mengendalikan tingkat efektivitas dan efisiensinya. Dan yang terakhir itu pengadaan pegawai. Selanjutnya, fungsi teknis dibagi menjadi dua. Ada fungsi manajerial dan fungsi operatif. Fungsi manajerial ini berkaitan dengan pikiran. Contohnya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Yang kedua, fungsi operatif. Fungsi operatif ini berkaitan dengan fisik. Contohnya, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pensiun pegawai. Nah, berikut ini rangkuman dari KD 3.1 dan 4.1 mengenai administrasi kepegawaian. Di mana administrasi kepegawaian itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif atau disingkat dengan teknis. Kemudian ada tujuan administrasi kepegawaian, yaitu memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga Anda paham dan mengerti atas apa yang Bu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.